mun ayeuna ibu bapaknya ya lieur mayunan murang kali sarua anu teu boga budak ya lieur. Da lieur mah lain ku budak non ku masalah we nu teu beres-beres. Pak Ustaz abdi pulang kali tilu nya asal lieur torojo deui Pak Ustaz abdi ni lieur cenah budak hiji sarua ke dengan hiji tilu ge lieur. Torojo teh aya ibu-ibu Pak Ustaz doakeun abdi cenah can wae boga budak asal lieur tinggal. Dia aturan nu teu lieur teh saha atuh itu. Semua juga sama kalau kita tidak bisa paham memahaminya seperti itu. Ya, orang tua ini betul harus terus belajar, Bu. Harus terus belajar. Kenapa? Karena dunia parenting, dunia pendidikan anak ini tidak hanya dalam konsep-konsep yang baku yang bisa dipraktekkan secara apa? Secara instan, tidak bisa. Jadi harus ada kesempatan selalu untuk belajar. Nah, sababna masalah budak beda-beda wae ngabulan. Ya, masalah anak selalu tidak sama. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, begitu kan. Yang paling dominan Bapak-bapak Ibu-ibu adalah faktor makanan, begitu. Ini makanan anak ini sekarang beda dengan anak dulu. Makanya wayahna murang kali ayeuna mengadidiknya luar biasa. Sabab naon? Tuangeunana geus bareda jeung baheula sakitu we. Dan itu berefek kepada emosional, kepada perilaku, kemudian kepada sense of sosial dia. Ini sangat pengaruh sekali. Nah, dalam data riset yang saya sudah susun dan ini akan disodorkan dan saya akan presentasikan ini sebelum dipresentasikan ke misi anak, saya akan presentasikan ibu-ibu. Ada 4 faktor, Bu, karena saya menangani anak yang dibully dan saya menangani anak yang membuli. Kebetulan ya, ada yang langsung ngobrol dengan saya, kenapa kamu membuli anak itu, lalu dia nerangin gini, lalu kemudian saya juga ditanya, Dek, kenapa kalau dibully gimana, begini, lalu saya menganalisa ada 4. Yang pertama adalah apa, Ibu? Ini perlu dipahami. Anak sekarang ini sudah lost real happiness. Ini yang pertama. Anak sudah kehilangan kebahagiaan yang hakiki. Anak-anak sekarang sudah tidak bahagia, Bu. Saya jujur. Nah, margina, marwan kali ayeuna loba dikekang sakitu. Nepikeun ka ulin wae ulah budak ayeuna. Itu anak nggak bahagia itu. Ya, ada yang jangan main ya, nanti ayah culik, coba gitu. Ya, ibu lihat kumaha geura budak, kulina encan, culikna geus disebut. Balik lagi di mana atuh? Betul culik ayah, tapi culik nu ayah teh di mana atuh? Jadi akhirnya gimana? Ini anak mau main, ayah jangan jauh-jauh itu. Jangan langkung, jangan lebih dari 10 meter. Budak teh jadi bilang 1, 2, 3. Dan akhirnya dia apa? Dia tidak bahagia. Kenapa? Karena mau main saja dia menghitung kerek 8 meter setengah balik deui we. Can aya babaturan lagi ada kerek 8 meter atuh. Karena anak-anaknya yang lain kan udah 20 meter di sana. Karena jangan lebih dari 10 meter ya. Nanti ada orang lain, nanti ada culik. Bukan begitu cara memahaminya. Anak bikin dulu mental dia kuat. Mental dia kuat dulu. Kenapa? Karena dia sudah lost real happiness. Anak sekarang sudah kehilangan kebahagiaan yang hakiki, Bu. Jujur ini, satu di antaranya apa? Main. Awas, anak bahagia kalau main, itu aja. Lihat ini, Ibnu Sina beliau mengatakan di antara kebahagiaan anak adalah apa? Dia adalah apa? Play. Dia adalah apa? Main. Dia adalah apa? Laib. Anak itu min talaub. Anak itu adalah karakternya talaub. Talaub itu apa? Bermain. Tong loba dicarek budak ulin makan baik, ngarah naon? Ngarah bahagia. Ngan keluar ya, nanti kebul, aslub ka imah. Nolol dina kaca teh kenging nolol dina kaca kebul. Budak teh gagah jelengan dina kursi teh kenging gagah jelengan kabul cek budak teh di mana nu kebulan. Kalau ibu, pang milarian kan di mana keempat anu awal kebulan, kok mahalodo ayeuna Bu, kebul ngumpul ayeuna mah. Biarkan aja, nggak apa-apa. Kenapa? Dia main. Kenapa? Karena kalau ibu larang talaubnya, talaub itu adalah apa? Dunianya adalah apa? Dunia dia itu dunia main. Tong boro-boro budak, orang ge sarua dicarek ulin ku salaki, banyak orang ge rudet.
bunda mau kemana? Mau main, entong lupa ulin cicing di imah. So, ya ibu yang ngameknya. Apalagi anak ini kan dunianya seperti itu. Ketika anak mau atau masuk RA, ketika dia anak masuk TK, dia bahagia. Kenapa? Karena dia di TK, di RA itu bahagia. Kenapa? Karena dia main. Malahan dalam undang-undang pendidikan kan, rodo ataupun rodotul abdal dan dia itu apa TK, itu kan 85% harus main anak itu. Undang-undang kebahagiaannya begitu. Jadi anak jangan kehilangan the real happiness-nya, jangan kehilangan. Yang kedua, sekali deh ibunya, entong ngahalangan budak ulin. Lamun ibu hariwangan, tuturkan ulina, sakitu we. Tuturkan ulina. Ya, urang mah kang hariwangkeun ka budak, ari budak di jero eueuh batur. Akhirnya gimana? Lamun di jero imah aya murang kali denu sanes mah leungeng. Disuruh kita tidak boleh main, lalu masuk ke rumah. Di rumah tidak ada teman. Akhirnya apa? Dia buka lagi apa? Karena HP deui. Naon sababna? Da budak kapungkur mah lain kitu. Arulin budak teh tingali ara ranteng teu loba dicarek. Kenapa? Karena dia akan apa? Sense of empatinya akan muncul begitu kan. Dan dia akan bahagia. Malahan Dr. Jaidul Akbar kan beliau menyampaikan dalam ceramahnya, anak yang sering main di tanah itu ada kemungkinan dia kuat antibodinya. Dia kuat antibodinya. Jadi orang ada disenal, coba kira. Jangan tidak pakai senal ya. Kan itu pakai sepatu, pakai udah kira budi budet atuh sini. Biarin aja, jalan dulu anak-anak sekolah tanpa sendal. Dia bahagia, jalan ke sawah, jalan ke walungan, jadi profesor jeung doktor itu. Tidak yang masalah. Saya juga pernah mengalami 5 tahun sekolah tanpa disendal. Namun sabana da teu kabeli senal. Ya, akhirnya apa? Dinikmati saja. Karena apa? Karena memang prosesnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah hindari ataupun jangan sampai anak loss real happiness. Itu akan membuat dia itu apa? Dia sensitif, kemudian dia menjadi pemarah, kemudian dia menjadi apa? Temperamen, dan dia kalau ada yang ngebully dia tidak kuat mentalnya. Karena anak ini tidak bahagia. Kalau dia bahagia enggak kuat mentalnya gitu. Apa yang membuat anak tidak bahagia? Yang kedua, murang kalimah lamun hayang jajanan. Sumun. Da dunia budak menu kadua naon? Dunia jajan. Ibu asal aya we duitna keur jajanna. Ya. So, yang jajan wae lieur. Budak mah kerek jajan lagi sakali. Coba, ibu nungguin anak ya, ibu nungguin anak sekolah ya, dari mulai TK SD, di dagoan ku urang teh di tagogan budak tehnya. Coba budak jajana sabaraha, pan anu gede mah gede urang nu jajana. Makanya suaminya nanya, bunda kenapa ini jajan teh si ade 25.000 dan budak nama 5.000, bunda we 20.000. Kenapa? Karena di antara kebahagiaan anak itu kemalahan para pakar parenting internasional mengatakan ketika ada anak yang ingin sesuatu lalu dibelikan mainan itu oleh kita, maka dia keluar hormon endorfin, dia hormon kebahagiaannya keluar, dan ternyata anak itu akan lebih bahagia apabila mainan itu diruksak oleh dirinya. Itu kan sudah diteliti. Si murang kali bu, meser ieu boneka, kemudian udah beli boneka, dia bahagia. Begitu boneka itu diruksak oleh anak, itu lebih bahagia dia. Kenapa? Karena kita tidak tahu sentral otak dia. Cuman kita kan sering ngomong begini, awas ada lamun dibelikeun deui cenah diruksak deui, moal dipangmeulikeun deui. Akhirnya kebahagiaannya tidak muncul. Tidak muncul kebahagiaannya. Anak kasih bu, nih anak berikan. Deh mau apa? Bunda mau balon, beliin balon nih. Begitu dia dibeliin balon, dia bahagia, dan dia akan lebih bahagia ketika balon itu dia tojos. Itu lebih bahagia. Ini yang disebut dengan apa? Kebahagiaan yang hakiki bagi anak, begitu kan? Dia membelikan sesuatu lalu kemudian apa? Kemudian dia merasakannya. Lalu setelah merasakannya kadang-kadang diruksak, kadang-kadang dibuang. Emang begitu anak. Kadang bu aya tukang naon wae yang diasahan ku budak mah teu. Budak pengen itu, antong cenah eta mah keur jajanan kolot gitu.
Ya, kurang teh kemudian kita tahan tidak beli. Padahal anak bukan apa, ingin mencoba bahwa ini apa, ini apa. Kenapa? Setelah mencoba lalu tidak enak, dia buang, Bu. Begitu anak, dan dia mendapatkan sebuah kebahagiaan. Saya tidak nyuruh materialistik, justru menyuruh bagaimana agar dia kebahagiaannya muncul. Karena maaf, di sini di otak matun di manusia itu ada narkotik alami, adanya di sini antara kelenjar pineal, kelenjar pituitary di sini, yang dia ada di antara dua alis ini. Ternyata di dia bukan. Nah, ini kalau dia aktif, itu keluar endorfin. Kalau endorfin keluar, dia bahagia. Salah satu yang anak itu seringkali keluar narkotiknya kapan? Satu diantaranya main, yang kedua dia diberikan mainan dan dia berusaha, itu keluar endorfinnya itu. Dan itu narkotik alami. Narkotik alami. Soalnya di dia gininya, mata di India sok dicirian di dia beremnya. So, orang India mah, kenapa? Itu kan untuk mengaktifkan narkotik alaminya. Makanya orang India mah lamun loba masalah tuntungna nyanyi gak sok tinggalin. Ya, orang India mah gitu, ke rame-rame ditewak ku polisi do nyanyi, ke pasya salaki pamajikan do nyanyi. Kenapa? Keluar endorfinnya, keluar hormon narkotiknya, dan itu ada di anak kita yang paling dominan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka unsur-unsur happiness kepada anak ini harus dimunculkan supaya anak kita tidak sensitif, begitu. Supaya anak kita kalau dibully juga kuat dan dia juga tidak akan membuli orang lain. Maaf Bu, dari 85% kasus dibully, anak-anak mereka tidak bahagia. Di keluarganya tidak bahagia dia, kemudian di teman-temannya dia juga tidak bahagia. Kenapa? Karena dia kehilangan rasa kasih sayangnya, begitu. Sok urang cingnya kaburang kali lebar. Ya, itu yang kedua. Jadi jajan. Hiji ulin, budak mah sok da, budak moal naon murang da ieu mengarana ge budak. Ya. Kalau ibu bapak, kalau ibu-ibu bapak-bapak saya tanya, apa kebahagiaan yang ada di ibu dan bapak? Maka masing-masing akan menjawab dengan berbeda-beda. Ada orang ini piknik, kata orang ini belanja, kata orang ini kemudian apa ngaji. Masing-masing punya otak yang berbeda. Tapi kalau di anak semuanya rata. Kenapa? Karena anak memiliki sistem neokortek yang sama dan itu tidak berubah sampai dia usia 18 tahun. Jadi the real happiness anak yang kedua adalah dia ingin mencoba apa yang dia kelihatan ingin dibeli, itu aja anak. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang membuat anak itu dia akan bahagia ibu? Ya, dia akan bahagia dalam konteks anak, bukan dalam konteks kita. Dan ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang sering kali kita lupa, anak itu bahagia apabila sudah bertengkar dengan adik kakaknya. Bahagia itu mengeluarkan hormon biokimia yang bagus itu ya. Murang kali ya jeung adi lanceuk ya keunios itu bahagia. Ibu akan bermasalah ketika dia bertengkar dengan orang lain dan belum tentu orang tua orang lain juga menerima. Ini kan anak kita. Ini anak kita dan saya baru tahu setelah dulu, maaf ya, orang tua dulu saya juga ngomong, kan bae budak mah senalah guntreng ge da moal naon ngarah apet gitu. Tapi kalau ibu anak guntreng, guntrengnya ya beda jeung pasea. Guntreng ieu mah budak lamun rek ka toilet geranya tadi mah kosong, ayeuna begitu asup duanana bareng. Kan ka urang teh lieur teh cenah nya. Teh da budak mah teh lieur. Ya, ibu we nu lieur da budak mah kieu pan tadi teh kosong toilet teh. Ari tempo jam 6 asup duanana, parebut anuk duanana. Memang begitu. Tah ieu eta teh hormon kebahagiaan itu. Ya. Eta nog hiji geura pada ngantep tadi mah geura. Cokot ku adina teh direbut ku lanceukna teh. Ini aku yang punya aku, kan aku duluan. Urang teh geun bae lalajo we heula atuh. Karena anak dia bahagia apabila dia apa? Dia seringkali guntreng. Hese bahasa Indonesia na guntreng teh naon atuh. Ya, tidak beda lain pasea lain. Ari pasea mau cilingamuk iman teh. Gitu we hotel kemudian ini punya aku, ini punya aku. Kan budak teh kitu, Bu. Dan itu yang ibu bapak dulu alami. Kenapa? Orang tua dulu tidak pernah melarang yang seperti itu. Dan kita dapat kebahagiaan, betul kan? Kurang alhamdulillah. Kenapa? Orang tua dulu tidak seminar parenting, tapi dia tahu bagaimana mendidik anak. Dan diantaranya adalah itu. Ini ada kebahagiaan-kebahagiaan yang muncul dia. Sok keun bae budak Pak Guntreng bae antep teu naon. Engke teh Bu di mana rieut anu hiji jo langsung Ciramai lanceukna teh.
mama si ade gimana sakit ya, dia langsung empati. Tapi kalau segala dilarang, awas tong pas tong guntreng wae lieur ka mama semua. Lalu kita pisahin. Maaf Bu, lama-lama si anak hatinya akan apa? Akan dia menjauh ketika adik kakaknya ada masalah, tidak ada empati pada dirinya. Lamun guntreng dicarek PRT bagus itu. Jadi dia perputaran hormonnya bagus karena dia menyentuh adik kakak. Ini akan terjadi. Yang tidak boleh kata Rasulullah apabila dia tidur satu sarung. Dia itu guntreng, kemudian mau mandi parebut, itu mah biasa, nikmat itu mah. Kabayang ibu hoyong kieu hoyong murang kali balageurna kieu. Alhamdulillah Pak Ustad pun anak mah di subuh nepikeun ka Isya ngaharulang we kieu. Lain bager eta mah. Dengar kalongeun eta mah. Kabayang ku ibu ya begitu. Ya, karena itu. Jadi dia akan bahagia. The real happiness-nya dia muncul. Ya, dia muncul. Ibu akan bermasalah kalau udah dibully oleh temannya, betul kan? Jeung ade lancik makeun we da budak mah guntreng gitu. Budak padang palebut naon Bu tinggali palebut kosmetik, palebut ieu sepatu, biasa begitu dan itu nikmat sekali. Saya juga menilai lalaj nya kieu giringan. Pangian cek sepuh kapungkur tong dicarek naon ngarah bagja kana HP, kasim kuring nage bagja kabarudake bagja sakitu we. Itulah kebahagiaan. Yang keempat, the real happiness yang keempat adalah apa? Jangan dibiasakan anak itu mempertahankan miliknya. Dia tidak bahagia. Makanya ajarkan anak itu sedekah, jangan diajarkan nabung. Tong diajarkan nabung budak mah, ajarkan sedekah. Iya. Adek, ini jajan ya dari bunda 10.000, nanti 5.000 buat jajan, 5.000 lagi buat nabung. Anak ruksak itu. Ruksak nanti anak. Tapi ibu gini bapak, ada ini jas 10.000 ya, buat jajan 5.000 lagi sedekahkan pada orang yang butuh ya, atau ke masjid sok, budak bakal hebat. Kenapa? Gitu. Dia bahagia. Bukankah orang yang memberi bahagia? Bukankah orang yang mempertahankan hartanya tidak bahagia? Ketika dia punya tabungan, lalu ada kakaknya mau ngambil, marah kan? Oh itu punya aku, jangan diganggu. Ibunya mau minjem saja marah dia. Kenapa? Bunda itu kan uang aku, jangan gitu. Kenapa? Karena Anda mendidik yang salah. Dia tidak bahagia dengan begitu. Tapi kalau sudah diajarkan sedekah itu luar biasa. Saya kasih jajan anak mau sekolah. Dek, ini 10.000 ya. 8.000 jajan, 2.000-nya sedekahin. Iya Pak, cari aja yang tidak mampu di sekolah. Begitu. Kalau tidak, masukin kancel ke masjid ya. Enak ka budake, ka urang lagi. Naon sababna? Sabab dina Quran anu bakal nambahan harta mah sedekah lain nabung sakitu. Ya. Begitu. Dan ini diajarkan di sekolah laguna. Coba Bu, dia lagunya diajarkan. Kenapa? Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Artinya anak dididik untuk tidak menerima takdir. Ya kan dididik tidak menerima takdir. Kenapa? Kalau ada sesuatu musibah, hatiku sangat kacau. Itu kan salah. Seharusnya lamun meletus balon hijau, hatiku bahagia. Ya, dan hatiku ikhlas, minimal ikhlas iman, hatiku jangan kacau, ya kacau nanti. Kama mana budak teh lamun aya naon di sekolah, hilang pulpen. Bunda, aku kecewa hilang pulpen. Padahal enggak, itu bukan rezeki kamu, ya ikhlasin aja. Tah eta lagu eta, kalau lanjutna lagu eta kumaha? Kemudian balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ulah ku batur eta teh. Ngajarkeun penting ka budak. Ya, opat deui ulah dibikeun ka sasaha, pokoknya pegang erat-erat oleh kamu ya. Bukan. Coba kalau sudah meletus balon 1, kan tinggal 4 nu opat bagikeun, ngarah ka digantian deui ku Allah, gitu atuh. Nah ini saya tidak mengkritik lagunya, tapi lagu eta lamun tertanam di dalam otak anak itu bermasalah. Itu bermasalah. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk tinggal di kolot geus dihargaan.
Hari budak diharap, hari kolot di tukang. Seharusnya kan orang tua yang di depan, ya hargai oleh anaknya. Iya mah gerak kolot cicing bapak di tukang. Maka kayaknya loba murang kali teh gitu bu. Karena pendidikannya tinggi, orang tua pendidikannya tidak tinggi. Hanya apa? Bapak mah dipengker katunya. Dapet tina lagu eta. Ya. Karena anak tidak bahagia. Kalau anak bahagia apabila memberi, ya dia memberi. Dan anak tidak bahagia kalau dia menahan. Itu begitu aja. Lihat aja bu, ayah budak petit luar biasa itu. Diulah ku batur. Tapi suatu waktu dia akan bisa memberi pada saat dia sense of empatinya muncul. Dan itu dibangun dari mana? Begitu. Coba dari sekarang, maaf ya, dari sekarang ibu ajarkan bikin kenceleng di sekolah buat sosial. Nanti biar anak nanti pisahin 2.000 buat atau buat apa? Buat anak yatim, buat anak duhaka. Ada ini 10.000 ya, 8.000-nya buat jajan, 2.000-nya sedekahkan. Itu. Saya yakin nih, sekolah ini bakal makmur dan berkah. Begitu. Ibu ge sarua, ulah jajan kabehanana di balik pusat. Ya. Bunda mau kemana? Mau ngaji, jajan 200.000 ya dari ayah. Iya kan contoh, ada contoh. Nah ibu sih kan udah percaya. Emang karena di pasihan jajan. Nih dari ayah nih mau ngaji iya 2 juta dah. Ibu tadi canak 2 juta. Beres bu, pakai jajan 1,5 juta. Ada nanti ya penggalangan dana buat Palestina, sedekahkan. Ya, nanti ada penggalangan dana di sini buat Palestina, sedekahkan. Berapa persen saja untuk Allah. Ibu bapak akan diganti sama Allah dan bahagia. Ya, orang sana lagi tidak bahagia, kita berikan kebahagiaan dari sini, maka kita pun akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Itu kan enteng begitu ya. Sok ajarkan ayeuna murang kali gitu nya. Mohon kartos saya udah praktekin ini, anak nggak disuruh di nabung. Bapak ini nabung yang beli HP kubang kewe, ayah rizkina beli HP masak itu. Ya. Tapi kalau anda tidak bersedekah, itu belum tentu ada waktu, begitu aja. Daulah akhirtani ila ajalin qarib fasaddaku. Nanti pada saat dia sudah mati, apa yang diminta oleh orang? Fasaddaku, saya ingin bersedekah. Dan itu ternyata ibu dapat membuat anak bahagia. Anak bahagia. The real happiness. Yang kelima, ya, yang kelima. Apa yang membuat anak itu bahagia? Apa yang membuat anak bahagia? Apabila bapak dan ibu kelihatan harmonis di dalam rumah. Itu bahagia anak. Dia nangis, Bu. Kalau lihat ayahnya peluk ibunya. Dia nangis kalau ayahnya segera saat pergi, dia sun tangan ibunya. Dan dia akan menangis dalam hatinya bahagia karena ketika pulang ayahnya ditunggu oleh ibunya. Itu luar biasa. Ini namanya the miracle of happiness ataupun the miracle of harmonism. Bagaimana ibu tampilkan keharmonisan di depan anak agar dia bahagia. Tapi lamun ibu bapak sok kadenge budurdernya ya gandeng ayana naon hareupeun budak, anak tidak bahagia, akhirnya dia broken home dan dia mencari teman untuk mencari kebahagiaannya. Mata sahur Nabi lamun rek pasea tong kadenge ku budak. Tongkat tingali ku budak, ibu keur melotot caroge keur melotot bojo, tongkat tingali ku budak mah sensitif, napal, itu bisa terjadi traumatic disorder. Anak ini akan mengalami trauma yang tidak hilang. Kenapa? Karena melihat, jangan aneh, banyak seorang ibu yang dipelototin terus oleh anaknya, dan itu karena dia lihat ayahnya sering melototin istrinya. Budak itu dilebet aya kahayang wani ka inungna. Kenapa? Padahal itu ibunya. Kenapa Ustadz anak saya selalu nendang sama saya, selalu dia melotot sama saya, tapi kepada yang lain enggak? Mungkin suatu saat atau suatu hari dia melihat apa yang dilakukan oleh pasangannya kepada pasangannya. Ini harus dibangun oleh kita agar dia bahagia, ya. Maka kalau mun pasya ibu lebet ka kamar jeung caroge, lebet ka kamar, kunci di jero, tong make sorak. Untuk make sorak paseana, sok ngabaretem. Jadi budak jawa kieu, berarti si mamah jeung si bapak keur ngieun adi nu anyar. Kan gitu.
Ya, daripada kita jebet nggak masalah, ya. Sampai ada sebuah riset dalam neuropsikologi bahwa ternyata frekuensi suara orang tua itu walaupun tidak keras itu didengar oleh anak itu seperti dia ngeheng di otaknya, walaupun tidak keras, cuman kalau dia melihat frekuensi itu langsung ngeheng di otak anak. Kenapa? Karena ternyata dalam kajian neurofisiologi ada anak yang dia sensitif dengan suara orang tuanya. Makanya tos saya itu mudah-mudahan ti aya namanya urang lamun aya masalah jeung caroge ge wartosan bapak tong di dieu molototna yuk ini molotot sih engke lah peureumkeun deui sakedeuk kumaha tuh bapak mama ayo urang di luar kaditu keluar sok di dinya ibu teh kieu sok bapak rek molotot cinta kan sudah dilos kan, dia tidak melihat kita kan, itu makanya Umar bin Khattab mabuk. Istri Umar ini cerewet loh, istri Umar ini cerewet dia itu, dan dia cerewetnya meminta ampun sampai sahabat yang mau curhat di depan Umar saja dia balik lagi. Kenapa? Rek curhat ke Umar sana, dia pun bojo cerewet kumaha mayunanana. Kemudian dia datang ke rumah Umar, di depan rumah Umar ternyata istri Umar lebih cerewet. Gidingan jadi kieu cenah. Tadina teh bade curhat, abdi teh ari Umar langkung cerewet, akhirnya dia pulang. Ketika pulang kelihatan oleh Umar, "Ke sini. Kenapa kamu pulang lagi?" katanya. "Saya ingin curhat kepadamu ya Umar tentang istriku yang cerewet, tapi istrimu ternyata lebih cerewet dan engkau diam tidak melawan." Dan engkau diam tidak melawan. Apa jawaban Umar? Inilah jawaban buat kamu. Untuk menghadapi istri yang cerewet adalah apa? Suami harus diam. Sabab lamun dua nana cerewet, dua nana cili tema, moal kadengi keur ngomong naon. Sok ibu pasea jeung caroge, dua nana kalaluan, ieu teh naon teu pararuguk. Mama bapak da teu kadengi atuh. Kenapa? Coba diam satu, Bu. Oh, begitu. Dan Umar pada waktu itu sedang mengajarkan kalau ada api maka satu harus jadi air. Kalau di sana ada api maka satunya tidak boleh api dua nana. Itulah cara menghadapi. Dan mabuk, istrinya cerewet, kata Umar, aku sedang tidak melihat istriku marah kepadaku, tapi mungkin istriku capek karena dari pagi mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Eta salaki nu hebatna. Eta. Jadi suami yang hebat ketika ibu marah kepada suami dan cerewet kepada suami, suami ngomong begini, "Bunda tidak sedang marah ke ayah, tapi Bunda sedang lelah." Betul kan, Bun? Kan suami nanya, "Betul kan, Bun?" Begitu kata ayah. Cek ibu teh lain nggak, iya mah asli nggak. Sing teh ngenes diamalkeun uting satu ucu ngadon. Lainnya mah asli bapak semua. Asli mah ngamuk lain. Oh, bukan lagi lelah. Bukan, ini asli ngamuk. Nah, begitu Bu. Ini hebatnya ya. Jadi bagaimana menghilangkan kebahagiaan di anak. Ibu lihat tadinya sok mumpung aya waktos murang kali urang mudah-mudahan kakontrol. Kenapa? Pabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau di dalamnya bahagia, maka hati anak lineuk. Saur Allah Quran surat Ali Imran. In kunta paddon golidol kolbilan paddu min hauli. Tapi kalau Anda di dalamnya tidak bahagia, maka anak itu akan menjauh dari kita. Dia tidak akan betah. Makanya engke ibu tinggali udah non nyiksa di mana? Lain hareupeun imah di lapang. Di mana we? Karena dia sudah menjauh, karena tidak ada kebahagiaan di dalam hidupnya.